menyatakan bahwa setiap bidang profesi itu memiliki mufradat atau kosakata khusus dengan tata bahasa yang berbeda dengan metode khusus. Jadi mufradatnya pun beda, kosakatanya pun beda, kemudian dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Dengan metodenya pun metode khusus yang berbeda dengan profesi-profesi yang ada di bidang lain. Kemudian bahwa pada hari ini cabang ilmu pengajaran bahasa Arab untuk penutur atau bukan asli dapat dibagikan kepada dua. Jadi pembelajaran bahasa Arab bertujuan khusus dulu ya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengajaran bahasa Arab untuk tujuan umum, karena kita tahu pembelajaran bahasa Arab itu mempunyai 4 maharoh: maharoh istima, maharoh kalam, maharoh kitabah, dan maharotul kiroah. Itu yang mencakup umumnya gitu. Kemudian yang khusus itu berbeda dengan profesi yang ada di bidang lain. Kemudian bahwa kedua bidang ini mempunyai ciri-ciri karakter dan tujuan yang berbeda pada banyak aspek, di antara tujuan pembelajaran yaitu tujuan atau sasaran, kumpulan sasaran, kemudian tenaga pekerja, kemudian juga ada juga jenis pengajian, tempo masa belajar, kemahiran bahasa yang diajar, kemudian bahan pengajarnya pun juga beda, metode ajarnya pun juga beda dengan tujuan yang berbeda. Kemudian ada juga perbedaan individu dan peranan institusi pendidikan, karena setiap institusi itu mempunyai metode dan bahan ajar yang berbeda. Nah, kemudian next. Ini aspek perbedaan antara tujuan eh, pembela pembelajaran bahasa Arab umum dan khusus melalui aspek tujuan pembelajaran. Kalau dilihat tujuan umum dan tujuan khususnya, kita lihat tujuan umumnya seperti tadi yang Ana bilang, kalau tujuan umum itu menyeluruh aspeknya. Ada aspek dalam bentuk pembelajaran kayak misalnya maharatul istima, maharatul kalam, ada juga maharatul kiroah dan maharatul kitabah. Kemudian kalau ditujukan pada tujuan khusus itu secara umum pada satu bidang, kayak misalnya khusus di pembelajaran bahasa Arab maharatul kitabah, ya udah itu khususnya maharatul kitabah dengan tujuan dan pencapaian pembelajaran yang berbeda. Metodenya, strategi pembelajarannya pun juga berbeda dengan maharatul yang lainnya gitu kan. Kemudian next. Ada juga di sini kumpulan sasaran. Maksudnya biasanya kalau pelajar itu mempunyai latar belakang dari segi umur, khas, ras, dan mereka juga datang dari kategori di berbagai usia dan latar belakang. Nah, jadi ketika kita di institusi itu umumnya semua yang ingin belajar bahasa Arab mulai dari mubtadi, mutawasid sampai a'la tingkat terakhirnya itu, di sini ada tujuan umumnya yang mana bisa meliputi semua kategori usia, kemudian apa ya, mereka juga datang dari latar belakang yang mungkin berbagai macam, itu tujuan umum. Tetapi di tujuan khususnya pada kumpulan sasaran ini, pengajaran subjek ini ditujukan kepada para pelajar yang sudah mempunyai asas dalam bahasa Arab yang sama di kalangan pelajar manapun. Nah, jadi orang dewasa di peringkat pertengahan atau lanjutan, kayak misalnya digolongin yang mana yang kelas mubtadi, yang kelas awal bahasa Arab kelas pemula, yang mana bahasa Arab kelas mutawasid kelas menengah, ada juga yang mana digolongin bahasa Arab kelas akhir gitu kan. Jadi nggak dicampur karena memang tujuannya tujuan khusus. Next. Kemudian ada aspek perbedaan tujuan tenaga pengajar, karena di tujuan umum aspek apa ini, tenaga pengajar golongan pakar bahasa Arab atau orang yang biasa mempunyai ilmu bahasa Arab. Kemudian di tujuan khususnya perbedaannya yaitu golongan pakar bahasa Arab, karena mereka berpengalaman dalam menentukan silabus dan kaidah pengajaran yang sesuai dengan para pelajar lainnya. Next.
Ada aspek jenis pengajian. Ini pengajian apa ya? Kebiasaan pengajaran subjek ini di dalam bentuk kelas yang berkala dan memakan masa yang agak lama dan berkelanjutan karena tajuk-tajuk yang dipelajari umum dan meliputi berbagai bidang. Berarti pengajian ini biasanya bersubjekkan di dalam bentuk kelas yang berkala. Jadi ada skala kelasnya yang mana pengajaran bisa memakan masa yang banyak ataupun waktu yang lama serta berkelanjutan karena memang tujuannya khos am tujuannya itu tujuannya umum, beda dengan yang tujuannya khos atau khusus, yaitu pengajaran subjek subjek ini subjek pembelajaran dibuat dalam bentuk kursus atau kelas intensif sama tadi yang mungkin anak katakan kalau misalnya khusus itu bisa dikelompokkan yang mana misalnya yang di bidang Maharatul Kitabah, yang mana yang mau di bidang Maharatul Istima gitu karena tujuannya khusus beda sama umum. Kalau sudah meliputi umum itu berarti semua aspek empat maharoh kitabah, kiroah, istima itu sudah sudah ada di dalam skala situ. Beda sama yang tujuan khusus yang mana dikelompokkan kemudian dibedakan yang mana yang mau mempelajari Maharatul Kitabah, mau mempelajari Maharatul Istima seperti itu. Kemudian kemahiran bahasa yang diajar. Tujuan umumnya yaitu semua kemahiran bahasa mendengar. Nah, ini empat maharoh. Aspek kemahiran bahasa, kemahiran Maharatul Lugawiyah ada empat, yaitu mendengar, istima, bertutur, kalam, kemudian membaca, kitabah, dan menulis kiroah. Ini tujuan umumnya. Kemudian di tujuan khususnya perbedaannya yaitu fokus kepada mahir bahasa yang tertentu. Misalnya kita ingin di kemahiran mendengar Maharatul Istima. Ya udah berarti kita perbedaannya fokus di Maharatul Istima. Belum bisa bersangkut paut dengan Maharatul Kitabah, kan membaca dan menulis gitu. Karena tujuan metodenya itu beda sama pencapaian pembelajarannya. Ada juga aspek jangkauan waktu. Nah, kalau jangkauan waktu ini formalitas sepanjang pembelajaran bahasa Arab karena memang yang tujuan umum meliputi semua kurikulum, kemudian juga maharo tadi memiliki atau memakan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tujuannya khusus. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan Akhina Hilmi Syarif. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari rekan saya, Muhammad Akil. Saya lanjutkan sebelum itu yang terhormat kepada Ustadz Muhammad Kamal dan teman-teman sekalian yang mendengarkan. Izinkan saya melanjutkan presentasi pada bab atau pembahasan tentang bahasa Arab untuk penutur asing bagi yang haji dan umroh. Kita masuk pada aspek perbedaan tujuan umum dan khusus. Yaitu sekarang kita membahas tentang aspek pada bahan pengajarannya. Memang tentu berbeda ketika aspek bahan pengajaran untuk tujuan umum, maka bahan pengajaran dari berbagai sumber melalui teks asli atau buatan tanpa memfokus bidang tertentu. Artinya untuk tujuan umum ini bahan pengajarannya adalah mencangkup semua pembahasan yang dituju. Karena tujuan umum sudah dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa eh, banyak yang dituju dari pembelajaran bahasa Arab tersebut. Berbeda dengan tujuan khusus, dia memakai bahan pengajarannya dengan bahan pengajaran bagi subjek ini bergantung kepada tujuan khusus yang ingin dicapai oleh pelajar. Bahan pengajar tersebut boleh diambil dari teks asli maupun teks buatan. Jadi maksudnya adalah kalau kita kaitkan dengan kajian kita pada haji dan umroh, jadi aspek bahan pengajaran untuk tujuan khusus haji dan umroh memang hanya
yang difokuskan adalah bagaimana para jamaah haji dan umroh ini tidak kebingungan dalam penutur bahasanya ketika mereka berada di Arab, sehingga mereka eh, hanya membutuhkan bahan pengajaran mereka dari bab-bab tertentu saja, bab-bab yang hanya dibutuhkan untuk pembahasan eh, haji dan umroh saja. Lalu kemudian dilihat dari perbedaan tujuan umum dan khusus dari aspek peranan individu. Kalau tujuan umum, melalui pengajaran subjek ini perbedaan individu atau pelajar dari segi intelek, sahsia, sosiologi, ekonomi, kemahiran, dan lainnya dapat dikenali, tetapi agak sulit memandang tujuan pembelajaran dalam bahasa umum adalah kuantitas pelajar di dalam satu kelas sangat banyak. Artinya kalau tujuan umum itu kan siapa aja boleh masuk. Artinya dengan berbagai jenis keinginan dari siswa yang memfokuskan mungkin kan berbahasa Arab, pintar bahasa Arab. Berbeda dengan tujuan khusus, mereka melalui pengajaran subjek ini perbedaan individu atau pelajar dari segi intelek, sosial, sosioekonomi, kemahiran, dan lainnya dapat dikenali secara mudah. Memandang tujuan pembelajaran adalah khusus di samping kuantitas pelajar tergolong seri. Ya, memang tujuan khusus ini hanya difokuskan kepada mereka yang berangkat haji dan umroh, misal, maka mereka atau individu ini terlihat yang dituju hanya agar mereka bisa eh, tidak kebingungan atau tidak tersesat ketika sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi individunya hanya spesifik, hanya orang-orang yang pada belajar, pengen berangkat haji dan umroh. Yang kedua, yang selanjutnya, aspek peranan institusi pendidikan. Jadi peranan institusi pendidikan ini secara tujuan umumnya adalah institusi atau pusat pendidikan akan menentukan apakah kandungan pelajaran dan modul yang akan digunakan. Jadi kalau dari tujuan umum, aspek peranan institusi pendidikan dia sangat sangat memiliki peranan penting dalam eh, menunjukkan atau bagaimana arah belajar bahasa Arab yang sesuai, karena dia tujuannya pada hal umum. Berbeda dengan tujuan khusus, mereka atau institusi pendidikan lebih fokus kepada keadaan pelakunya atau pelajarnya. Pelajar yang akan menentukan kandungan pelajaran dan bentuk modul yang perlu digunakan setelah analisis keperluan dilakukan. Kalau kita ini yang dimaksudkan adalah ketika mereka berangkat haji dan umroh, maka dari jamaahnya lah yang dia menentukan apa yang mereka butuhkan ketika nanti berangkat di Mekah atau di Madinah. Sehingga lagi-lagi mereka tidak tidak lagi asing dengan bahasa-bahasa dari orang-orang Mekah dan Madinah, karena mereka telah mempersiapkan sebelum berangkatnya apa-apa yang kurang dari mereka, kemudian institusi pendidikan atau siapapun atau kalau sekarang lebih dekat bisa travel yang mengadakan manasik sudah menyiapkan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan khusus kepada haji dan umroh. Lalu, berbicara tentang pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus berbasis wisata yang khususnya adalah haji dan umroh, maka dalam benak kita adalah kurikulum, RPS, penyusunan bahan ajar, media, metode, pendekatan, evaluasi dengan waktu yang ditentukan dengan target pencapaian atau bahkan sekedar bentuk buku, saku, atau modul singkat. Jadi memang kalau sudah bicara tentang pembelajaran secara spesifik, apalagi pada untuk haji dan umroh, maka perlulah ada pegangan bagi setiap jamaah atau modul dari setiap misal eh, eh, bagaimana cara dia datang ke hotel sampai pokoknya dari pertama dia berangkat di bandara sampai dia pulang, itu sebisa mungkin biasanya dari travel-travel telah menyiapkan buku modul atau
di saat manasik telah disiapkan pembelajaran hal itu. Hal itu seorang pendidik harus merencanakan materi yang akan disampaikan dan harus disampaikan yang menarik, tidak membosankan kepada peserta didik, menciptakan kondisi yang menyenangkan, inovatif, kreatif, dan efektif sesuai dengan target yang direncanakan. Mengingat penggunaan bahasa Arab oleh jamaah haji dan umroh sebagai bahasa asing atau bahasa kedua dalam bidang ini dengan tujuan mengkomunikasikan bahasa Arab tersebut pada lingkungan setempat dengan orang asli bahasa tersebut, yaitu bahasa Arab. Jadi memang sudah menjadi tugas pendidik atau pembimbing bagi setiap jamaah haji dan umroh, dia bisa mengkomunikasikan atau mengajarkan bagaimana bahasa Arab itu bisa digunakan nantinya di eh, Mekah atau di Madinah, tentu dengan cara-cara yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami. Karena bisa jadi kebanyakan yang mereka berangkat haji dan umroh adalah mereka yang asing atau belum terbiasa dengan bahasa Arab. Paling tidak mereka yang mengajarkan jamaah haji dan umroh mengajarkan hal-hal yang basic, spesifik agar para jamaah ini tidak hilang atau kebingungan, bahkan banyak kasus misal pada jamaah haji dan umroh lupa hotel misal tempatnya dari jaraknya, sehingga dan itu banyak faktor yang bisa jadi. Yang pertama, mereka karena bingung tidak bisa bertanya dengan bahasa Arab. Jadi itulah tugas pendidik, memahami betul apa yang dibutuhkan bagi para jamaah haji dan umroh. Kesimpulan, kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini, maka bahasa Arab dengan tujuan khusus untuk haji dan umroh sangat relevan untuk kemudian direpresentasikan dalam bentuk buku saku atau modul atau panduan. Jadi bagaimanapun juga setelah diajarkan mereka butuh yang namanya, apabila di kemudian hari atau saat pelaksanaan haji dan umroh ada hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sudah punya buku panduan agar eh, tidak lagi kebingungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bahasa Arab tujuan khusus. Kita akan masuk apa saja yang harus diperhatikan dalam pembelajaran Arab pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus. Yang pertama, pengajaran bahasa Arab dengan tujuan khusus adalah kurikulum dan bukan rencana studi. Dengan audiens peserta didik kebutuhan bahasa khusus. Para pelajar dalam hal ini jamaah haji dan umroh atau mutawif adalah mereka fokus pada bahasa yang bertujuan khusus. Jadi memang kalau untuk tujuan khusus dia hanya spesifik apa yang dimau atau apa yang diinginkan, bukan pada jadi para peserta didik atau para pelajar tujuan khusus dan hal ini adalah haji dan umroh, mereka tidak dibebani dengan pelajaran bahasa Arab yang mendetail atau yang begitu luas, tetapi mereka hanya diajari atau diberikan informasi bahasa Arab yang memang secara kasuistik atau secara kasus sangat dibutuhkan pada saat pelaksanaan haji dan umrah. Yang kedua, pelajar bahasa Arab untuk tujuan khusus adalah dari kalangan pelajar yang hebat karena mereka sedang bekerja. Dalam hal ini, mutawif bisa dikategorikan di dalamnya. Artinya yang kedua adalah kita lihat dari pelajarnya. Kalau misalnya dia memang bertujuan dalam hal ini dicontohkan mutawif, maka eh, yang mengajar justru harus lebih luas pemahamannya, lebih paham apa-apa saja yang dibutuhkan sebagai mutawif dalam penggunaan bahasa Arab. Atau contoh hal lain, misal dia ingin bekerja di sana sebagai dalam restoran, maka paling tidak yang pertama sebelum dia belajar, maka modul yang digunakan, yang dibuat adalah bagaimana caranya si pelajar ini bisa memaksimalkan bahasa Arabnya untuk tujuan yang dia butuhkan saja. Jadi lebih fokus kepada apa yang diinginkan pelajar tersebut.
Lalu yang ketiga, pelajar bahasa Arab untuk tujuan khusus masuk dalam bidang pengetahuan yang membutuhkan bidang bahasa dan pola linguistik tertentu yang dimiliki oleh setiap bidang pengetahuan. Dalam hal ini bidang haji dan umroh. Jadi maksudnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepada mereka pelajar untuk tujuan khusus, dalam hal ini haji dan umroh, berikan pengetahuan yang memang mereka butuhkan saja, mereka inginkan saja. Bahkan hal mendetail seperti pengucapan lahja dalam bahasa Amiyah yang biasanya agak asing kita dengarkan pun itu harus diberikan atau pemahamannya, pengetahuannya kepada mereka yang pengen belajar berangkat haji dan umrah. Lalu yang keempat, elemen rancangan khusus bahasa bertujuan khusus berdasarkan kebutuhan linguistik peserta didik. Kebutuhan linguistik pelajar diperhatikan dalam kursus pengajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus pula dalam keterampilan bahasa tertentu yang relevan dengan tujuan profesional. Ya, memang yang keempat ini yang harus diperhatikan adalah eh, sebelum mengajarkan kepada mereka yang bertujuan khusus adalah eh, kita harus bisa memahami pelajar tersebut apa kebutuhannya. Apakah dia susah dalam pelafalan bahasa Arabnya, atau dia kurang mufradatnya, atau bisa jadi dia masih eh, kaku dalam pelafalannya. Maka itu yang harus diperhatikan bagi mereka yang membuat modul atau sebagai didik adalah hal-hal tersebut, agar tujuannya adalah mereka benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimal, karena bukan lagi berbicara pada bahasa Arab secara umum, tetapi mereka membutuhkan bahasa Arab yang secara real untuk digunakan hal-hal mungkin bisa jadi di luar haji dan umroh, bisa jadi untuk profesional mereka, profesi mereka, sehingga bahasa Arab itu benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bagian akhir ada kutipan dari Sayyidina Umar bin Khattab, "Ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha min dinikum." Ta'allamu, belajarlah oleh kalian al-lughata, akan bahasa al-arabiyyati, al-lughatal arabiyyata, akan bahasa Arab, fa innaha, maka sesungguhnya bahasa Arab, min dinikum, dari agama kalian. Alhamdulillah telah berakhir sudah penyampaian atau presentasi dari kelompok kami. Jadi intinya adalah pembelajaran khusus pada haji dan umroh adalah bagaimana caranya pendidik bisa menunjukkan atau memberikan semaksimal mungkin kepada mereka jamaah haji dan umroh, agar tidak, paling tidak, agar mereka tidak menjadi kebingungan pada saat pelaksanaan. Jadi itu presentasi dari kami. Selanjutnya adalah eh, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Jadi kami persilakan kepada teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan, istirahat. Atau dari Bang Muhammad Akil mungkin ada yang ditambahkan dari rekan saya. Cukup. Mungkin ada yang mau bertanya. Kita buka sesi pertanyaan untuk 3 orang yang bertanya. Di Kaisar Galang mungkin ingin bertanya. Ada yang ada yang bertanya nggak? Saya lagi yang nanya, nggak apa-apa. Siap, Bu Ibu, siap. Habis yang lain pada diem, kumaha ini teh. Izin bertanya ya, Mas Abdul Ya, Jabbar.
Baik, Untuk Ibu. pembelajaran bahasa Arab tujuan khusus haji dan umroh, kalau kita ingin menjadi seseorang yang menuju ke sana, seperti mutawif gitu, bahasa apa yang harus kita pelajari? Apakah bahasa Fushah atau bahasa Amiyah gitu? Atau kita lebih ke tata cara urutannya, terus doa-doanya dan lain sebagainya gitu? Semuanya lah gitu. Adakah buku khusus untuk yang bisa kita jadikan paduan gitu sebagai tour guide di Mekah Madinah biar bisa belajar atau ada bahasa amiyahnya, terus bahasa fushahnya dan juga lengkap semua urutan doa-doanya gitu. Gitu. Referensinya apa? Terima kasih. Syukron. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya pada Ibu Hasanah. Mungkin ada yang lain, kita tampung dulu pertanyaannya. Oke, sambil yang lain berpikir, untuk pertanyaan saya ingin mencoba menjawab. Nanti mungkin akan ditambahkan dilengkapi dengan Akhi Muhammad Fadil. Yang pertama mengenai eh, referensi ya, referensi daripada pembelajaran eh, tujuan khusus untuk haji dan umroh. Tapi tadi spesifik kepada mutawif misalnya, yang berprofesi mutawif. Apakah yang didahulukan belajarnya? Jadi menurut saya eh, yang pertama, kalau memang dia mau jadi mutawif, apa yang harus dipelajari? Karena memang bahasa Arab itu ada dua ya, dia jadi bisa jadi fushah atau dia jadi amiyah. Tapi memang kalau kita lihat konteksnya di Madinah di Mekah itu saya rasa amiyah itu dibutuhkan tapi tidak menjadi urgensi yang berlebih dibanding dengan misal dia belajar di daerah untuk belajar di daerah Syam atau daerah misal Yaman atau daerah Oman gitu. Nah itu mungkin ada atau di Mesir misal. Nah itu mungkin Amiyah lebih diurgensikan. Tapi kalau sebatas dia menjadi mutawif di Madinah Mekah, saya rasa fushah itu lebih banyak dibutuhkan, lebih urgensi karena masyarakat di sana pun eh, sudah berkembang ya, tidak lagi eh, mereka memahami bahasa-bahasa yang fusah. Kalau saya melihat dari pengalaman saya pun ketika di Yaman misal, memang ditemukan ada beberapa masyarakat Baduy gitu misal, mereka nggak paham sama sekali bahasa Fusha. Bahkan disodorkan buku bahasa Arab, buku cerita pun mereka nggak bisa baca. Nah itu memang ditemukan di daerah-daerah Yaman yang dia memang tertutup. Tapi kalau Makkah Madinah, saya rasa para mutawif ini atau para jamaah haji dan umroh, mereka dengan dibekali bahasa Fusha yang cukup saja, itu eh, usaha yang cukup saja bisa lah bisa mengcover dari yang penting bahasa yang diajarkan itu adalah spesifik untuk hal apa dan hal apa. Tapi kalau mutawif tentu lebih luas lagi karena mereka bertanggung jawab akan banyak hal. Lalu yang kedua pertanyaannya mana yang didahulukan apakah bahasa secara umum atau tata cara ibadahnya? Ya, kalau menurut saya dilihat dari segi kebutuhannya. Kalau mutawif ya tentu dia harus didahulukan bahasanya karena tanggung jawabnya lebih besar mengenai jamaah-jamaah yang dibawa itu sebagai mutawif. Tetapi kalau bagi jamaah haji dan umroh, mereka saya kira tidak perlu banyak dijajak apa ya, diberikan pengetahuan bahasa Arab secara umum, secara banyak apa namanya, secara detail. Mungkin dia hanya diberikan apa namanya pengetahuan bahasa Arab mengenai hal-hal yang mendesak saja, nanya kamar mandi misal, terus bagaimana nyari tempat makan,
atau nyari tempat pengambilan uang, lalu bagaimana dikasih cara menanyakan kalau pengen pulang ke hotel, mungkin hanya di hal seperti itu aja. Maka itu sebenarnya untuk jamaah haji dan umroh lebih mendesak mereka diajarkan adalah mengenai doa-doa atau tata cara eh, bagaimana biar umrohnya disebut sah dan hajinya disebut haji mabrur, umroh hajinya mabrur. Kan itu kan berbicara tentang kaidah fikih, ada syarat atau rukun yang harus dilakukan. Maka itu untuk jawabannya adalah mana yang lebih didahulukan. Kalau untuk mutawif, saya rasa dia lebih didahulukan bahasanya dulu dimantepin. Apabila memang dia sudah berniat gitu sebelum berangkat saya mau jadi mutawif, maka bahasanya dulu dimatengin. Adapun hukum-hukum tentang zikir dan lain-lainnya, mereka pasti akan mengikuti. Lalu tapi berbeda dengan jamaah haji dan umroh, mereka saya kira lebih banyak pemahaman bagaimana ibadahnya sah dulu. Biar mereka apalagi telah mengumpulkan uang misal pun gitu, tapi ternyata di sana tidak maksimal ibadahnya, maka disayangkan. Termasuk juga dengan amalan-amalan batin, misal menjaga. Adapun pembelajaran bahasa Arab juga penting eh, biar mereka dalam sekedar biar mereka tidak kebingungan. Kalaupun mereka ada kasus-kasus yang tidak diinginkan, mereka bisa keluar dari kasus tersebut. Jadi itu yang bisa saya jawab. Dan untuk referensi, jujur saya belum ketemu referensi yang secara mendetail ya, saya secara umum. Karena mungkin nanti kalau nggak salah nanti di semester 2 atau ini nanti ada pembuatan modul itu. Nah, nanti insya Allah baru kita lihat apa kasuistik yang pas. Jadi seperti itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Bang Akil. Dikit aja sih. Maksudnya yang tadi udah dijelaskan sama Akhi Hilmi, bahwasanya kalau tujuan khusus pembelajaran bahasa Arab, haji dan umroh itu yang memegang kendali penuh, yang bertanggung jawab sepenuhnya ketika sudah di sana itu dibaratkan sama mutawif. Jadi ibarat kata travel tournya itu institusi, kemudian mutawifnya itu pengajar atau guru, dan jamaahnya itu eh, siswa. Seperti itu. Jadi perlunya modul buku saku itu penting. Kayak misalkan jamaah yang apa yang terasingkan sama jamaah lainnya sama kloternya itu bisa apa ya mencari tahu di modul itu yang dikeluarkan oleh travel seperti itu. Memang yang mana bahasa amiyah atau bahasa fusha yang lebih penting, yang secara pengalaman yang baru Ana sendiri ngerasain, kalau misalnya bahasa fusha itu sama bahasa amiyah itu berbeda, karena bahasa fusha itu bahasa baku. Kayak misalnya kaifah haluk, kalau memasukkan bahasa amiyah itu seperti izayak, jadi pemenggalan yang lebih sedikit katanya. Jadi tergantung kebutuhan yang mana pembelajaran bahasa Arab haji dan umroh ini lebih spesifik didahulukan uh, untuk doa-doa. Jadi untuk meningkatkan kualitas kekhusyuan ibadah dulu, baru ketika itu boleh diperlukan hal yang lain. Kalau menyangkut referensi, sama tadi yang dijelaskan oleh Akhi Ilmi, Anda sendiri pun belum menemukan referensi terkait modul atau buku saku tersebut. Seperti itu kurang lebih. Baik, seperti itu Bu Hasanah, ada tanggapan atau bahas? Ya, terima kasih cukup jelas. Yang Mungkin teman-teman yang lain lain? boleh mungkin teman-teman yang lain boleh cerita gitu pengalamannya menjadi tour guide gitu, haji umroh atau perjalanan wisata lainnya di wilayah Arab, atau mungkin Mas Hilmi Syarif nih pernah bawa jamaah. Pengalamannya tuh Pernah, pernah apa? kayaknya Akhi Ilmi. Ya, tolong dijelasin gitu. Pernah ada kendala apa, ada yang hilang, terus nanyanya apa gimana gitu, pakai bahasa Arab Iya, Amiyah sangat penting apa gimana, boleh
cerita. Betul, ini kasus ya sebenarnya menarik malah, malah apa namanya lebih ekstrim lagi, bukan lagi bahasa Arab atau Amiyah dan Fusha berbicara. Jadi suatu waktu ketika saya umroh tahun 2023 ya, awal COVID dibuka itu, saya ketemu jamaah, ada jamaah dari Aceh, orang tua dia itu hilang. Saya perhatiin dia jalan sendiri ke sana ke sini. Memang kelihatan apa namanya lagi kebingungan. Nah, saya kemudian mendatangi dia lumayan tua, udah kakek-kakek. Saya mendatangi orang tersebut. Pas saya lihat ada apa namanya ada ID card-nya, memang ada ID card-nya. Kan biasanya jamaah itu ada ID card pengenal gitu, ada ID card-nya, ada nama travel, tapi nggak ada nama hotelnya. Jadi saya nggak tahu juga, bingung buat nyari ini mau dipulangin kemana. Dan yang menarik, kakek-kakek ini adalah saya di tulisan ID card-nya tulisannya Indonesia, tapi pas ditanya adalah Bapak asli mana? Dia jawab asli Aceh. Lalu kemudian pas ditanya lagi eh, pakai bahasa Indonesia, Bapak hotelnya di mana? Nah itu nggak bisa jawab, nggak kejawab orang-orang tersebut. Lalu kemudian Bapak orang Indonesia kan, bisa-bisa saya bilang itu orang Indonesia kan? Iya saya orang Indonesia, bukan orang Indonesia bilang ya, saya orang Aceh malah bilangnya gitu. Karena aku orang Indonesia tapi orang Aceh. Nah akhirnya apa namanya eh saya anterin ke tempat ada kan kalau di Madinah itu di Masjid Nabawi ada pos kalau ada orang-orang hilang. Jadi maksud saya poinnya adalah menceritakan ini begitu banyak kasus daripada mereka yang jamaah haji dan umroh. Tadi eh, kalau dilihat dari kasus ini, bahkan dia bukan lagi nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, dia hanya bisa bahasa Acehnya. Jadi ketika ditanya pun sama kita bahasa Indonesia dia nggak paham, ditanya hotelnya nggak tahu di mana. Akhirnya maka tadi yang disebut Bang Muhammad Akil atau Akil Akil memang betul bahwa semua jamaah haji itu menjadi tanggung jawab travel travel instansinya Mutawif pengajarnya. Maka memang kalau untuk ngomongin apa namanya pembelajaran tujuan khusus jamaah haji umroh ini sangat banyak variabelnya, sangat banyak kasus-kasus yang ditanggulangi. Jadi itu menurut saya cerita saja, itu sedikit curhat apa namanya, bahwa ternyata di sana bukan hanya berfokus jamaah itu bisa jadi bukan butuh bahasa Arab, bukan butuh bahasa Arab Fusha atau Amiyah, tetapi sejak manasik mereka udah di eh, keadaan juga kudu diajarin bagaimana tabiat orang-orang Arab, bagaimana struktur kalau ada kasus begini lapornya kemana. Nah itu juga menjadi penting, saya rasa itu. Itu tambahan aja dari saya. Terima kasih. Yang lain mungkin Bang Andri, asli Andri. Ya, nah izin mungkin sambil sharing-sharing juga ya. Iya betul. Eh, tadi kan membahas terkait, mungkin kalau misalkan kita bahas terkait jamaah, ya memang karena jamaah itu kan tadi yang dikiaskan oleh Akhina Akil ya, maksudnya mereka tuh siswa gitu. Jadi untuk jamaah memang diharapkan mereka hafal saja doa-doanya gitu. Kita bantu dengan modul. Cuman untuk mutawif, memang bahasa yang harus dipegang utama sebenarnya bahasa Fusha ya. Karena memang kalau kita umroh kebanyakan di daerah Mekah Madinah itu, apalagi pedagang-pedagangnya yang mereka itu nggak belajar gitu. Pasti bahasa mereka adalah bahasa Amiyah. Dan ketika kita ajak Fusha kan mereka nggak paham. Cuman kalau misalkan kita mau eh, mencari-cari tempat yang kiranya di situ ada pendidikan forum misalkan
soidali gitu kan, apoteker itu kan pasti mereka belajar gitu kan. Itu insya Allah mereka paham. Kalau ketika kita ngomong fusha mereka paham. Atau bahkan supir-supir nakal. Nakal itu apa bahasanya? Taksi. Taksi itu kan nakal di sana, Pak. Tapi model nakal itu Grab gitu. Bukan mungkin kalau teman-teman yang pernah umroh kan tahu ada tulisan ujroh, ada yang mobil biasa, yang kita tawar menawarnya ya sama supir yang langsung gitu kan nakal. Kalau yang nakal itu beberapa masih bisa fusha itu, karena mereka nakal itu kadang-kadang ngebawa tolib juga kan dari Jamiah Islamiyah tuh kan di Madinah. Jadi insya Allah fusha itu tidak apa ya kan bahasnya kan banyak orang yang kayak kemarin Ustaz Kamal bahas, wah anak ini ya Mbak Fusa ternyata di sana nggak kepake gitu. Ya nggak kepake karena kita berbicara sama abang-abang jualan gitu istilahnya. Kalau misalkan kita bener-bener ingin apa namanya tatbik, itu insya Allah banyak di situ. Bahkan kita kalau ketemu jamaah dari apa namanya negara lain pun insya Allah mereka juga bisa tatbik pakai fusha gitu. Mungkin itu ya untuk mutawif karena teman-teman juga banyak yang mutawif ya. Dan mereka tidak terlalu menguasai amiyah gitu. Bahkan teman-teman anak yang udah 3 tahun di Jamiah Islamiyah di Madinah itu tuh belum bisa amiyah juga. Cuman memang pasti ada beberapa kata yang mereka tuh hafal untuk seenggaknya mereka tuh bisa komunikasi dengan orang-orang di sana gitu. Apalagi kan di sana itu kemarin saat Kamal juga udah cerita ya. eh, Bukan amiyah itu acak gitu. Apalagi ada orang-orang Bengali kan. Bengali kayak ngomong harusnya kan nggak paham, dia ngomongnya mafi maklum gitu, maklum, kita manggil dia aja harus sodik 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 gitu. Jadi bahasanya itu ya sebenarnya bahasa Fusha sangat penting juga ya untuk kita kalau kita mau menjadi mutawif gitu karena memang itu pegangan utama kita sebagai mutawif. Dan beberapa supir-supir juga bukan beberapa malah kebanyakan ya anak tanya teman-teman anda mutawif memang supir-supir bis itu mereka juga beberapa menguasai fusha ya walaupun fushanya nggak yang kayak kita belajar banget gini lah, cuman insya Allah kalau misalkan kita berbicara fusha sama mereka mereka paham gitu supir-supir. Terus istilahnya perangkat-perangkat yang memang mereka itu berkecimpungan dengan mutawif mutawif di dunia karena kan pasti kita butuhnya bahasnya fusha ya, apalagi yang dari Indonesia kan jamaah Indonesia banyak banget. Jadi seperti itu sih. Mungkin untuk masalah bahasa-bahasa amiyahnya itu menyusul karena amiyah itu kalau kita sering dengar insya Allah paham gitu kayak misalkan sampai sana ada orang tiba-tiba minta geser ya kan, kalau kita kan afwan gitu ya tadi kan ma'alish 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 gitu nanti paham sendiri ma'alish itu apa sih, oh ma'alish ternyata afwan gitu ya menurut saya ilmiah ya kan. Amiyahnya ma'alish afwan seperti itu sih. Jadi amiyah itu sebenarnya nyusul-nyusul aja gitu. Memang pentingnya di futsal. Dan mungkin sharing cerita juga dari teman Ana yang mutawif ya. Kalau misalkan kita mau jadi mutawif, kalau teman Ana sih cerita, biasanya tuh kita biar tahu medannya kita ikut dulu. Jadi kita belum langsung jadi mutawif gitu. Jadi mungkin sebelum kita ambil sertifikasi kan mutawif juga ada sertifikasi biasanya. Sebelum ambil sertifikasi mutawif kita bisa ikut travel mana atau misalkan kita punya teman kenalan travel gitu. Kita ikut aja dulu. Kita lihat nanti mutawifnya kayak gimana gitu. Atau sebagai TL-nya kayak gimana gitu. Nah, nanti dari situ belajar baru nanti kita ambil sertifikasi kita coba ada daftar mutawif. Seperti itu cuman lebih enaknya sih kalau punya orang dalam ya. Kalau punya orang dalam itu enak jadi mutawif. Atau minimal temen deh temen yang mereka memang membutuhkan mutawif gitu. Mungkin itu kali ya dari anak tambahan sharing dibalikan ke Baik. ahli ilmi. Eh, Selain bahasa, sepertinya kalau untuk menjadi mutawif kayaknya perlu juga memahami sejarah ya. Karena kan nanti di dalam ibadah haji dan umroh kita ada ziarah, ada wisatanya gitu ke tempat-tempat bersejarah. Jadi selain
mungkin bahasanya kita harus memahami sejarahnya, budayanya gitu. Biar ketika di perjalanan di bis atau apa, mereka semua mendapat informasi yang manfaat gitu tentang sejarah di Arab Saudi, di Madinah, dan juga kota-kota terkenal lainnya di sana. Gitu. Sepertinya untuk menjadi, dan mungkin untuk mengambil sertifikasi mutawif, apakah udah ada yang pernah gitu mencoba apa aja selain tes lisan, terus tes pemahaman, hanya tes pemahaman bahasa kah? Atau wawasan tempat wisata, tempat ziarah juga mungkin diujikan? Mungkin nanti Ustadz Kamal yang lebih paham ya. Syarat menjadi mutawif yang tersertifikasi gitu. Selain memahami bahasa, apakah budaya dan lain sebagainya menjadi nilai plus gitu. Makasih. Ya, terima kasih mengucapkan kepada Akhi Anggri dan Ibu Nur Hasanah atas tambahannya yang bermanfaat buat kita semua. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Ustadz Muhammad Kamal tanggapannya. طيب شكرا جزيلا أثناء الاجتماع. طيب احنا كنا في تقليل الربيع التي مشاركة للحج والعمرة مستخدم لغة الفصحى ولا بأس به، فإنما إن تعودنا على هذه اللغة الفصحى فليس لدينا مشكلة في الأمنية فقط التعويض في المجال خاصة في الحج والعمرة. الذين يتكلمون بالأمنية عادة أعمامهم يعني من الباكستانيين وغيرهم يعني الذين كانوا مهاجرون من البلدان الأخرى إلى الدول العربية. طيب طيب ربما أكتفي بهذا القدر، لا أستطيع أن أتكلم كثيرا، سنبدأ بالانتهاء. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Teman-teman nanti malam kita kuliah Ustazah Zuriati ya? Harusnya iya Bu, cuman nggak tahu nih PJ-nya ada nggak nih? PJ-nya Tadi siapa? ada Kaisar. Kaisar Galang. Terus baru pertemuan pertama kan ya? Iya. presentasi enggak ya? Nah itu dia Bu, saya juga nggak tahu Bu, saya kelompok pertamanya saya juga belum buat makalah ini.